Kita mulai ya kakak abang ya. Hari ini kita akan bahas topik yang akan kita bahas yaitu pelayanan publik. Suara saya kedengaran? Dengar, Kak. Dengaran, Kak. Dengar ya. Dengar, Kak. Jadi nanti untuk kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ataupun ketika saya bertanya, boleh kakak abang untuk di unmute ya. Maksudnya itu ngomong gitu, speakernya dihidupin gitu ya. Oke, kita mulai. Jadi tadi kan di grup saya udah nge-share nih untuk pretest pelayanan publik. Nah, tapi sangat disayangkan. Kenapa? Karena tidak semua yang mengisi. Yang mengisi hanya kita buka. Kelihatan Google Form-nya? Kelihatan ya? Nah, jadi yang mengisi masih 23 orang. Tidak kelihatan. Kelihatan? Nggak kelihatan, Kak. Tidak kelihatan. Nggak kelihatan, Kak. Oke, ya saya buka dulu ya. Sudah kelihatan ya? Iya, udah kelihatan. Nah, jadi yang mengisi Google Form itu kan pretest untuk pelayanan publik. Jadi kakak abang diberikan stimulus 5 soal untuk mengetahui bagaimana pengetahuan ataupun hal-hal yang kakak abang itu ketahui tentang pelayanan publik. Nah, di sini hanya 23 orang yang mengisi. 23 orang. Nah, sangat disayangkan sekali. Kenapa? Karena soal pretest ini, di sini kakak abang itu bisa tahu, bisa memahami terlebih dahulu soal yang akan kita bahas. Jadi ketika nanti ada jawabannya kakak abang yang tidak sama dengan saya, bisa diargumenkan, bisa dipertanyakan gitu. Nah, ini hanya 23 orang yang mengisi. Jadi harapan saya ke depannya untuk pretest itu harap diisi ya kakak abang ya. Diisi, nanti Kak, fungsi pretest itu apa? Fungsinya itu untuk mengetahui kemampuan ataupun bagaimana kakak abang itu menanggapi soal tentang pelayanan publik tanpa diberikan pengetahuan terlebih dahulu dengan saya gitu. Bisa ya kakak abang ya? Baik, Kak. Oke, kita masuk ke PPT kita. Kita masuk ke PPT. Nah, 5 soal pertama itu adalah soal pretest ya kakak abang ya. Nah, itu fungsinya kenapa kakak abang disuruh untuk mengerjakan soal pretest terlebih dahulu. Biar kakak abang tahu nantinya kalau misalnya ada jawaban, kok itu ya kak bisa jawabannya, padahal saya tadi mikirnya seperti ini, jadi bisa berargumen. Ya. Kenapa? Karena soal TKP itu kita harus melihat dari sudut pandang si ini, dan si itu. Jadi kalau misalnya dibilang, jadi harus bagaimana Kak menjawab soal TKP? Soal TKP itu berdasarkan trik-trik yang udah saya berikan nantinya. Nah, kemarin ada trik yang untuk menjawab soal profesionalisme. Ada yang masih ingat? Masih. Ada yang masih ingat? Apa aja triknya? Ada 3 trik. Yang pertama itu apa? Profesional. Terlihat profesional, etos kerja, bertanggung jawab. Yang pertama itu adalah terlihat profesional. Yang kedua adalah memiliki etos kerja yang tinggi dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah mengutamakan pekerjaan. Iya betul. Jadi diingat kakak abang, itu adalah kunci untuk menjawab soal profesionalisme. Kenapa? Karena profesionalisme sama pelayanan publik itu beda-beda tipis. Jadi untuk membedakannya itu berdasarkan trik yang saya berikan tiap minggunya. Gitu. Selain kode soal yang terdapat di atas soal nantinya yang akan bisa membantu kakak abang, nah tapi kita nggak bisa terlalu berharap kode soal itu bisa muncul lagi nanti untuk tahun ini. Kalau misalnya nggak muncul gimana? Nah itu yang harus kita punya
senjata untuk menelaah ini soal apa, ya. Belum deh. Harap di-mute ya kakak abang ketika saya menjelaskan materi, jadi kakak abangnya bisa lebih fokus. Nah, jadi kita mulai. Hari ini kita akan membahas soal pelayanan publik. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kakak abang langsung bertanya kepada saya, jangan tunggu di akhir sesi, takutnya nanti kakak abang lupa apa yang akan kakak abang tanyakan kepada saya. Oke, kita masuk soal yang pertama. Maksudnya pengantar dulu, maaf. Pengantar dulu. Nah, jadi kita baca di sini berdasarkan Permen-Pan RB nomor 23 tahun. Tolong bawain lah, Dek. Berdasarkan Permen-Pan RB nomor 23 tahun 2019. Tahun 2019. Kakak abang harap di-mute dulu ya. Semua tadi jenisnya itulah jenisnya. Harap di Tapi banyak. Tadi kalau beli tanah makanya 12.000 Tadi kalau baik, kita lanjutkan ya. Berdasarkan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019, pelayanan publik bertujuan mampu menampilkan Jadi pelayanan publik itu bertujuan mampu menampilkan perilaku. Perilaku itu berarti sesuatu yang tampak ya kakak abang ya. Keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain. Jadi sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Jadi jangan sampai lari dari tugas dan wewenang yang dimiliki kakak abang ya. Nah, jadi di sini ada perilaku keramah tamahan dan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan. Ada kebutuhan orang lain yang teman-teman harus penuhi karena teman-teman itu sebagai pelayan publik, dan kepuasan bukan hanya kebutuhan tapi juga kepuasan orang lain, tapi jangan sampai menyimpang dari tugas dan wewenang teman-teman sekalian. Jadi nanti kan ketika mendaftar ada tuh jenis jabatannya. Jenis jabatan itu harus tahu teman-teman tupoksinya. Itu nanti akan mengarah kepada SKB, soal kompetensi bidangnya. Nah, tupoksi itu nanti akan mengarah kepada tugas dan wewenangnya. Jadi jangan sampai menyimpang. Jadi nanti di soal ada tuh kita diberi dilema, kebingungan bahwa antara soal ini memiliki tupoksi yang berbeda dengan kita, tapi sama, dia menampilkan perilaku keramah tamahan, dia bisa memenuhi kebutuhan orang lain, kepuasan orang lain. Nah, itu salah. Kenapa? Karena dia sudah menyimpang dari tugas dan wewenangnya. Itu bukan tugasnya dia, itu bukan tupoksi jabatannya dia gitu. Ciri soalnya, nanti itu subjeknya itu adalah pelaksana pelayanan publik, seperti penjual tiket kereta api, customer service, dokter, resepsionis, kasir, dan lain-lain. Bisa juga perawat, bisa juga nanti kasir, bisa juga nanti SPG atau yang lainnya. Itu ciri soalnya ya kakak abang. Dan ciri soalnya itu otomatis pasti ada dilema, bukan TKP namanya kalau nggak membuat dilema seseorang ya. Antara pelayanan yang adil, sesuai prosedur, atau mengistimewakan. Nah, mengistimewakan kelompok rentan. Masih ingat ya kakak abang semalam ada yang bertanya kepada saya ketika kita kelas profesionalisme, Kak, profesionalisme itu ternyata harus mengistimewakan kelompok rentan. Iya betul. Itu makanya saya bilang di awal, profesionalisme dan pelayanan publik itu beda tipis. Kenapa? Karena profesionalisme itu mengistimewakan kelompok rentan, yaitu siapa saja, wanita hamil, orang tua renta, orang sakit, dan lain-lain. Tapi nanti ketika di pelayanan publik, teman-teman bingung. Bingungnya kenapa? Loh, itu kan bukan tupoksinya saya, tapi ada kelompok rentan yang dihadapkan di kasus soal itu. Nah, itu bagaimana cara menjawabnya? Itu nanti akan kita bahas. Nah,
Pilih jawaban yang menunjukkan sikap adil. Iya, adil ya. Adil itu sulit sekali dalam melayani dan memperhatikan prioritas kelompok rentan. Jadi, prioritaskanlah dulu kelompok rentan. Dan yang kedua, berusaha memberikan pelayanan terbaik. Itu dia kata kuncinya untuk menjawab soalnya. Ada di sini pertanyaan kakak abang? Ayo ditanyakan sebelum masuk soal. Jadi kakak abang itu udah punya dasar untuk menjawab soal-soal ini. Nanti ada 10 soal. Ada pertanyaan kakak abang? Langsung dipertanyakan aja melalui speaker, maksudnya itu langsung ngomong tanpa dari chat, karena kalau lihat dari chat agak ribet saya bukanya chat-chat gitu ya. Jadi langsung bertanya, Kak, saya mau bertanya, ini bagaimana, langsung aja bertanya. Tidak ada kakak abang? Saya anggap tidak ada ya, karena tidak ada yang mengutarakan pertanyaan, maka kita langsung masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama ini kakak abang adalah soal pretest. Soal pretest yang saya berikan kepada kakak abang. Jadi sangat rugi sekali. Kenapa? Kalau misalnya tidak menjawab soal pretest tadi. Karena tidak adanya jadinya argumen kepada saya untuk pemikirannya kakak abang seperti apa gitu. Kita masuk ya ke pembahasan soal. Nah, kakak abang baca dulu soalnya. Pastinya saya sedikit yakin, kalau misalnya bukan sedikit sih, saya yakin kalau di sini kakak abang ada yang belum ngerjain soal pretest. Jadi bagi yang belum ataupun yang sudah, dibaca lagi soalnya, saya beri kesempatan baca soal dan opsinya. Nanti baru saya pertanyakan jawabannya kakak abang apa gitu. Sudah selesai? Nah, kita baca ya soalnya bersama-sama. Anda adalah dokter di rumah sakit X. Suatu hari, rumah sakit tempat Anda bekerja sedang mendapatkan pasien yang banyak dan antri. Tiba-tiba ada pasien dengan kondisi gawat darurat akibat kecelakaan yang hebat dan pasien tak sadarkan diri dan luka-luka yang cukup parah. Ya. Apa yang Anda lakukan? Jadi yang ditanya itu adalah pasti sikap kita. Sikap kita bagaimana untuk kejadian atau kasus yang ada di soal gitu. Yang pertama, A, mendahulukan pasien karena sudah antri lama. B, mendahulukan pasien dengan kondisi gawat darurat dan meninggalkan antrian pasien. Jadi diingat lagi kakak abang di sini, status dari pasien itu tidak sadarkan diri. Dan dengan luka-luka yang cukup parah. Terus bentar, mana? Kan dia udah makan. Bentar, sama pinjam dulu. Dengan luka-luka yang cukup parah. Nah, sini, kembalikan. Mami. Jadi yang B tadi mendahulukan pasien dengan kondisi gawat darurat dan meninggalkan antrian pasien. Nah, kenapa nggak boleh lagi? Jangan dibuka. Kakak abang harap di-mute dulu ya. Harap di-mute biar kakak abang bisa mendengarkan secara jelas, bagi teman-teman juga yang lain biar mendengarkannya secara jelas. Yang C, mendahulukan pasien gawat darurat dengan memberikan pengertian pada pasien lain yang sedang antri. Yang D, mendahulukan pasien gawat darurat dengan segera meminta pasien ke ruang UGD dan Anda dapat melayani pasien antri. Yang E, mendahulukan penanganan pasien gawat darurat dan meminta bantuan dokter lain untuk menggantikan Anda menangani pasien gawat darurat. Menurut kakak abang, ini jawabannya apa?
C, Kak. D. C, E. ada D. yang C, ada yang E. Yang mana kakak abang? Ayo diutarakan pendapatnya. D. Jangan sampai kakak abang rugi untuk ikut kelas sore ini karena tidak adanya ilmu yang didapatkan. Saya berharapnya tidak seperti itu. Yang mana nih? Ini yang saya silang itu jawabannya kakak abang. Ada lain C, E, ada lagi yang lain? D, Kak. D? Iya. D ya. Oke, kita tandai. Ada lagi yang lain selain 3 opsi ini, C, D, E? Ada lagi? Nggak ada ya? Saya lock kuncinya. Jadi, kita buka dulu kuncinya. Kuncinya kita buka. Yang jawab C, jawabannya ini antara C, D, E, atau E ya berarti ya. Kalau menurut kakak abang semuanya. Kita buka dulu. Nah, jadi jawaban yang memiliki poin 5 itu adalah dodol. D. Jadi jawabannya itu D, kakak abang. Ada yang mau bertanya kenapa? Jadi jawabannya itu adalah D. Yang memiliki poin 5. Ada yang bertanya kenapa? Siapa tadi yang jawab C? Saya, Kak, saya. Oh, Kak Mary. Nah, kenapa kakak jawabnya C? Kalau menurut pendapat saya, Kak, kenapa jawabnya C? Kan dia dokter tuh di rumah sakit. Terus dia memang lagi nanganin pasien. Tapi dia juga pada saat itu sedang melihat ada pasien baru yang datang dengan kondisi yang gawat darurat gitu. Jadi lebih mikir ya udah dia pasti kan harus lihat kondisinya juga udah nggak sadar. Jadi pasti dia harus lebih mendahulukan kondisi pasien yang jauh lebih butuh pertolongan kayak gitu. Menurut aku sih, Kak. Oke, terima kasih Kak Mary untuk jawabannya. Ada lagi yang lain? Kak Mary ini jawabnya C. Tadi menurut sudut pandangnya Kak Mary seperti itu. Nah, ada yang jawab yang lain? Yang jawab D siapa tadi? Saya tadi jawabnya E, Kak. E, nah iya, kenapa E? Nah, E itu poinnya 4. Sayang sekali, hampir aja jawabnya poinnya 5. Nah, kenapa tuh? Iya, soalnya kan tadi keadaan pasiennya pingsan ya. Terus gimana caranya segera meminta pasien ke ruang UGD sedangkan posisinya lagi pingsan gitu, Kak. Iya, oke. Jadi, ada lagi kakak abang yang lain? Ayo kakak abang diutarakan pendapatnya. Jadi kakak abang itu punya analisis sendiri untuk menganalisis soal TKP. TKP ini soal yang berbaik hati. Kenapa? Karena soalnya itu tidak ada yang berpoin 0. Dia kalau misalnya paling rendah itu bernilai poinnya 1 ya. Bernilai 1. Kak, tadi saya kan mau jawab E. Itu kan soalnya udah ada tulisan kalau minta bantuan dokter lain. Sedangkan yang D Iya. itu kan nggak ada keterangan dimintain tolong ke dokter lain gitu loh, Kak. Itu cuma bilang kalau misal minta pasien ke ruang UGD. Sedangkan yang E kan udah ada jelas minta bantuan orang lain. Gitu, Kak. Oke. D, Saya D keep ya. jawabannya. Saya keep ya jawabannya ya. Saya keep maksudnya alasan-alasannya kakak abang. Jadi di antara tadi Kak Mary, kakak yang satunya lagi terus Kak Winda, itu yang mengutarakan alasannya itu tidak ada yang salah. Kenapa semuanya itu benar? Semuanya itu benar, hanya saja kita mencari poin yang tertinggi. Poin yang tertinggi itu poin yaitu opsi D. Kak, kenapa sih? Mari kita bedah ya soalnya dulu ya. Jadi di soal ini kakak abang itu sebagai dokter.
dokter. Nah, jadi di rumah sakitnya teman-teman itu sedang banyak pasien. Pasien yang banyak dan antriannya itu panjang ya, tapi nggak disebutkan sih di soal, tapi kalau misalnya pasiennya banyak, otomatis antriannya juga panjang. Tiba-tiba ada pasien dengan kondisi gawat darurat nih, ini kondisinya itu gawat darurat ya kakak abang ya. Udah memang harus segera diselamatkan, butuh pertolongan pertama. Akibat kecelakaan yang hebat. Dan pasien itu nggak sadarkan diri, bisa jadi dia pingsan, ataupun koma gitu, karena kecelakaannya itu hebat ya, dengan luka-luka yang cukup parah. Apa yang Anda lakukan? Jadi untuk opsi D ini saya bilang saya bedah dulu untuk yang opsi D. Kenapa Kak yang opsi D mendahulukan pasien gawat darurat dengan segera meminta pasien ke ruang UGD? Ini otomatis ya Kakak Abang. Karena mendahulukan pasien yang gawat darurat ini dulu untuk ditangani ke ruang UGD. Untuk ditangani ke ruang UGD. Nah, jadi untuk ditangani ke ruang UGD itu otomatis kenapa di situ jadinya kita ingat jadinya poin yang nomor 2 tadi, tujuan dari pelayanan publik yaitu mengutamakan kebutuhan dan kepuasan orang lain. Jadi pasien gawat darurat ini sangat butuh untuk ditangani. Dan Anda dapat melayani pasien antri. Jadi, Kakak Abang, kenapa nggak kita minta bantuan ke dokter lain ya, Kak Winda ya? Jadi, kita nih nggak tahu nih, pasien yang gawat darurat tadi itu, apakah dia itu membutuhkan dokter yang jabatannya itu maksudnya yang tugasnya itu sesuai dengan kita. Jadi kan dokter ini bermacam-macam ya, ada dokter umum, ada dokter spesialis itu. Nah, kita nggak tahu nih, apakah kita bisa menangani pasien ini. Kita belum tahu. Kenapa? Karena di soal hanya dikasih tahu bahwa pasien itu mengalami kecelakaan. Dan dokter siapapun bisa menangani itu. Gitu. Tapi ada kasus lagi nih yang lain. Ada pasien yang banyak dan antrian yang banyak juga. Nggak mungkin ini kita abaikan. Ini nggak mungkin kita abaikan. Gitu. Sementara ketika kita meminta bantuan dokter lain, itu pastinya akan membuang-buang waktu. Kita cari lagi dokternya, kita tanya sama susternya di mana dokter X, dokter Y, itu pasti membuang waktu gitu. Jadi kita bisa ambil, Anda dapat melayani pasien antri. Gitu. Jadi kita dapat menggantikan kita dapat melayani pasien yang antri tersebut. Kenapa? Karena antrian di rumah sakit itu banyak sekali gitu. Jadi poin yang bernilai 5 itu adalah dodol. Ada pertanyaan Kakak Abang? Jangan dari via chat ya Kakak Abang ya, saya agak ribet untuk bukanya dari Zoom. Agak ribet karena untuk ngeliat-ngeliatnya lagi ya. Langsung ajukan aja. Lanjut soal, Kak. Lanjut soal, berarti udah setuju ya. Yang ini jawabannya dodol. D ya. Oke, bisa ya diterima ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, coba dibaca dulu Kakak Abang soalnya kalau beserta opsinya. Jawabannya Kakak Abang apa tuh? Perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi. Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat pimpinan memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan. Dan ke depan agar dari customer yang mungkin dasar analisis sikap Anda berkami selanjutnya ingin Kak. Ya. Yang D. Serta para lansia. Jadi yang mana nih Kakak Abang? Yang D. Dodol Kak, dodol. Dodol. Oke, kita tandai ya. Jadi ada yang jawab dodol. D. Ada yang jawab dodol, ada jawab yang lain ada lagi.
Ada lagi yang lain selain dodol? Ada yang jawab C? Ada yang jawab C? Nggak ada ya. Yang jawab E? Nggak ada juga. Oke, yang jawab bola nggak ada mungkin. Karena nggak ada tadi yang saya dengar jawabannya bola. Kita baca dulu ya. Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi. Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pimpinan perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya agar banyak dari customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda, kita buka dulu ya kuncinya. Kuncinya itu yang bernilai poin 5 apa? Biar kita bisa analisis untuk per opsi ya. Oke, kita buka. Oke, jadi kakak abang benar, jawabannya itu adalah D. Jawabannya itu adalah D ya. Nah, di sini sangat mudah sekali. Kenapa? Karena ingat tadi kata kuncinya, memprioritaskan kaum rentan. Memprioritaskan kaum rentan. Apa nih? Bagus loh. Rinci makan. Bu ganti baju enggak apa-apa. Halo, Kak. Iya, halo. Kedengaran? Kedengaran, Kak. Dengar, Kak. Kedengaran ya. Tadi sinyalnya hilang nih. Oke, kita lanjut ya. Tadi di sini kakak abang harap di-mute ya, biar kedengaran suara saya jelas dengan teman-teman yang lain. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung di-unmute. Kak, saya mau ini langsung dari speakernya ngomong ya. Jadi jawabannya di sini adalah D ya. Jawabannya di sini adalah D. Nah, di sini jawabannya adalah D. Jadi kakak abang benar, jawabannya itu adalah memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. Jadi ingat lagi kakak abang tadi triknya. Triknya yaitu memprioritaskan kaum rentan. Jadi sebenarnya untuk nggak baca si ABC ini, ABC sama E itu menghemat waktu. Kenapa? Jadi di sini tuh ada kata kuncinya yaitu fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. Nih, jadi sebenarnya bisa menghemat waktu dengan mengingat trik yang tadi. Trik yang pertama di slide pertama tadi yang saya bilang, memprioritaskan kaum rentan. Ada lagi, ada pertanyaan kakak abang? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, bisa ya? Bisa, Kak. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Masih semangat? Masih, Kak. Masih semangat? Semangat, Kak. Semangat ya. Karena Tetap semangat, Kak. tetap semangat. Ini Sten ini Kak Febri ya? Iya, Kak, betul. Betul ya. Saya hafal soalnya suaranya. Oke, kita berapa hari lagi pembukaan CPNS-nya kakak abang? Mei ya, jadi tinggal beberapa hari lagi waktu untuk maksudnya bukan waktu untuk belajar, tapi untuk menentukan target daerah ataupun target kementerian yang akan dituju. Nah, jadi jangan sampai salah memilih target ataupun daerah yang dituju ya, gitu. Sebentar lagi waktu kakak abang untuk pertarungannya sesungguhnya, jadi jangan disia-siakan. Ketika ada pertanyaan, jadi saya tadi tuh ada buka Telegram, saya lihat ada personal chat untuk nanya sama saya, ada membahas soal, jadi saya mohon maaf untuk personal chat, saya jarang untuk nge-scroll down gitu, ke bawah gitu, karena banyak grupnya kan, banyak grup di Telegramnya saya, jadi saya harap kakak abang
tanyakan di grup saja seperti kemarin sama Kak Winda. Di tag nama saya gitu. Jadi saya bisa langsung buka, saya bisa baca gitu. Tadi kan kalau misalnya di tag nama kita langsung dapat notif gitu. Ya Kakak Abang ya. Jadi kalau bisa itu bertanya soal langsung dari grup aja, biar saya bisa baca, biar saya bisa respon. Kalaupun saya respon untuk personal chat, mohon maaf untuk karena terlalu maksudnya lama gitu, karena chatnya banyak, jadi saya harus scroll down satu persatu gitu, ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, jawabannya Kakak Abang apa nih kira-kira? A, oke, kita simpan dulu, kita keep. Ada lagi yang lain? Ayo Kakak Abang. Ada lagi yang lain, jadi dibaca. Ini soalnya semuanya, opsinya itu bernilai positif. Tapi kita mencari yang berpoin 5, semuanya positif. Semuanya positif ya. C, Kak. C, Kak. Yang mana? Tadi C, ada Kak. yang jawab A, apa? C ya? C, ya Kak. Ada yang jawab C, oke, C, saya Kak. keep. Siapa? E, Kak. D? A. D ya, dodol ya. Ada yang jawab E? Ada, Kak. E, nah ada Kak Vivi ya. Ada. Ada yang jawab bola? Ada? Nggak ada ya. Oke, ini berarti tidak ada dari Kakak Abang untuk jawab bola. Kita baca soalnya. Suara saya masih kedengaran jelas ya? Jelas, Kak. Masih, Kak. Jelas, Kak. Kita baca soal nomor 3, karena adanya pembaruan sistem di kantor, maka pekerjaan Anda lebih lambat 15 menit. Dan ada klien yang marah-marah akibat sudah lama antri. Maka sikap Anda adalah, jadi ini kayaknya ini di perusahaan bidang jasa ya, karena ada di sini untuk menyangkutkan tentang jasa yang diberikan kepada klien. Dan di sini kondisinya si kliennya marah-marah nih. Marah-marah karena udah lama banget dia ngantri. Jadi sikap kita itu bagaimana? Kita ditanya sikap kita untuk menghadapi persoalan ini. Nah, kita ditanya untuk menghadapi. Jadi di sini tuh bikin bingungnya kenapa? Karena semua opsinya positif ya Kakak Abang ya. Jadi kita bingung untuk menyeleksinya. Betul ya? Nah, pasti otomatis yang pertama, bukan otomatis sih, saya perbaiki kalimat saya, jadi ketika ada seperti ini, walaupun kita itu nggak salah, karena kenapa kita itu nggak salah, karena memang sudah seharusnya memang pada dasarnya itu, untuk perusahaan jasa itu pasti banyak yang ngantri, ya betul ya, di mana-mana itu pasti ada ngantri untuk perusahaan jasa, pasti otomatis kita minta maaf dulu. Kita minta maaf. Nah, jadi kita coret yang untuk opsi D sama E. Kenapa? Karena tidak ada untuk rasa kita menghormati si klien itu. Kita minta maaf dulu sama dia. Kita minta maaf, mohon maaf ya Ibu, antriannya hari ini panjang. Jadi gitu, kita minta maaf dulu. Tapi untuk apa fungsinya? Biar si klien itu merasa dihargai, itu penting sekali. Walaupun kita nggak salah, walaupun kita nggak merasa, nggak perlu minta maaf, tapi itu penting sekali untuk ketika ada klien yang kondisinya marah-marah ya Kakak Abang. Jangan tiba-tiba minta maaf, nggak semuanya kasus harus minta maaf. Ketika ada kasus seperti ini saja, ada klien yang marah-marah, akibat sudah lama gitu, ngantri. Kenapa? Karena ketika kita minta maaf, bisa jadi kita menenangkan si klien ini. Bisa diterima, Kakak Abang? Bisa, Kak. Bisa. Bisa ya. Nah, jadi kita buka dulu kuncinya. Kuncinya apa ya kira-kira? Apakah yang A? Berarti jawabannya itu antara A, B, dan C.
Marah. Nah, betul ya. Jadi jawabannya itu adalah cantik. Cantik ya. Jadi jawaban yang berpoin 5 itu adalah C. Ada yang senang karena jawabannya benar? Ada, Kak. Ada ya, Kak Indah ya. Jadi jawabannya itu adalah C. Yang jawab bola itu berpoin 4. Berpoin 4. Kalau yang jawab A itu poinnya 3. Kenapa? Karena ada kata meminta di sini Kakak Abang. Kalau ada kata meminta berarti kesannya kita sedikit memaksa. Ya, itu tidak sopan. Kenapa? Karena kita adalah sebagai pelayan publik. Masa kita antri dong, Bu. Bu, tolong dong antri. Padahal ada kata tolong gitu. Tapi itu kesannya nggak sopan. Kenapa? Kita meminta sama dia gitu. Ya, dan lagi pula awalnya udah dikecewakan ya, Kak. Iya, awalnya sudah. Gara-gara terlambat itu. Iya, betul. Jadi karena sudah terlambat, kita minta lagi dia ngantri. Itu bisa jadi dia marah gitu ya. Bisa jadi Iya, dia betul. banting meja ya. Banting meja. Bisa jadi dia banting meja karena masa saya disuruh ngantri lagi, saya udah capek nih ini nunggu ini segala macam, dia jadinya langsung panas kepalanya ya. Nah, yang C kenapa jadinya berpoin 5? Karena di sini ada kata keluhan bisa diajukan. Jadi pastinya ibu itu punya unek-unek. Unek-uneknya itu bisa diajukan kemana? Ke kotak suara. Jadi ada solutifnya, ada pilihan yang memiliki solusi. Solusinya bagaimana ketika ibu ini bisa meluapkan amarahnya, yaitu bisa diajukan ke kotak suara. Jadi ketika ada klien marah-marah, kita harus tahu solusinya ini apa. Solusinya kita minta maaf dulu, dan unek-uneknya si ibu itu bisa disampaikan, bisa disalurkan ke kotak suara. Jadi keluar dari kantor, dia bisa tersenyum lagi. Wah, saya akhirnya lega. Saya sudah mengutarakan isi hati saya ke kantor tersebut dengan kotak suara yang pastinya dibaca oleh pimpinan. Nah, gitu. Bisa ya, Kakak Abang, diterima. Ini yang poinnya 5. Ini yang poinnya 3. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke soal nomor 4? Kak, saya mau nanya, kalau misalnya yang C itu, kan misalnya bila ada keluhan diajukan langsung ke kotak suara, itu juga udah sesuai prosedur ya? Iya, betul. Jadi, kita kan ini bukan seseorang yang, kita ini bukan tupoksi kita untuk mendengarkan unek-uneknya si ibu. Kenapa? Karena kita pasti mempunyai pekerjaan yang lain. Kalau kita dengerin tahu ya, kalau misalnya orang marah, itu curcolnya, curhatnya itu paling lama itu setengah jam, dan kita ada pekerjaan yang lain, otomatis itu jadinya menunda pekerjaan kita. Kita jadinya fokus mendengarkan ceritanya si ibu. Gitu ya, Bu. Ya, kita nggak dengerin. Kita misalnya nggak dengerin, pasti otomatis kamu dengerin saya nggak sih cerita. Nah, itu jadinya menimbulkan masalah baru. Ih, tahu nggak, tadi saya cerita loh sama karyawan ini, tapi nggak didengerin katanya gitu. Jadi menimbulkan masalah lain kan gitu. Jadi lebih baik diajukan ke kotak suara. Jadi bilang aja, Bu, di sini ditulis ya semua unek-unek ibu. Ini nantinya akan dibaca sama pimpinan dan akan jadinya evaluasi untuk kita. Jadinya si Bu tulislah semuanya di kotak, maksudnya di surat dan dimasukkan ke kotak suara gitu. Bisa Kak Febri? Iya, bisa Kak. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Jadi kita lanjut ke soal nomor 4. Jika tidak ada lagi pertanyaan. No. Nah, dibaca dulu soalnya Kakak Abang. Kalau sudah selesai, kasih tahu teman saya. Kak, udah selesai. Sudah ya, saya anggap sudah. Jadi Kakak Abang juga harus berlatih membaca cepat. Kenapa? Ada waktu untuk mengerjakan soal SKD berapa? 90. Iya, 90 menit. Dari berapa soal Kak Lita?
100 soal. Iya, 100 soal. Jadi harus membaca cepat. Jadi kalau bisa itu jangan terlalu dihayati soal TKP ini. Ya, tapi ketika kita membaca, kita udah harus tahu nangkep, oh ini soalnya mengarah ke sini gitu. Ya, jangan sampai membaca cepat jadinya kita ngulang sampai 5 kali. Aduh, tadi tuh maksudnya gimana sih? Aku tadi bacanya terlalu cepat. Ulang lagi lah, ulang lagi lah, ulang lagi. Itu jadinya membuang-buang waktu. Baik, kita baca soal nomor 4. Seorang tamu datang untuk meminta pelayanan, tetapi dia tidak membawa syarat-syarat yang lengkap. Padahal dia datang dari tempat yang sangat jauh. Soalnya simple, tapi kita jadinya bingung untuk menentukan sikap. Kenapa? Karena opsinya ada yang positif. Positifnya lebih dari... Berarti ada yang memiliki poin yang lebih dari 5 itu opsinya itu bisa lebih gitu. C, Kak. C. Jadi iya betul. Saya tadi tunggu ya, saya close dulu jawabannya. Tadi yang jawab siapa? Oke, yang jawab. Jadi jawabannya itu jadi kita baca dulu soalnya ya. Kita baca dulu soalnya. Seorang tamu datang untuk meminta pelayanan, tetapi dia tidak membawa syarat-syarat yang lengkap. Padahal dia datang dari tempat yang sangat jauh. Sikap Anda adalah ada yang jawab bola. Kenapa nggak kita lihat dulu syarat-syaratnya? Barangkali kan masih bisa sih gitu. Kenapa? Jadi jawabannya yang saya berikan itu jadinya poinnya yang poin 5 itu C. Ada nggak berpikir seperti itu? Iya ya, kenapa nggak kita coba cek dulu syarat-syaratnya gitu. Barangkali masih ada gitu yang masih bisa kita bantu apa yang dibutuhkan sama si Bapak ini gitu. Ada? Nggak ada, Kak, karena kuncinya sudah terbuka. Jadi jawabannya itu pasti C ya. Tahu aja. Jadi karena sudah terbuka, Kak, kuncinya, jadi kami nggak mau berargumen lah. Pasti Kakak nanti bisa membantah argumennya kami karena kuncinya sudah dibuka. Oke. Mungkin seperti itu ya. Jadi di sini jawabannya itu adalah C, Kakak abangnya, yang berpoin 5. Tadi itu saya sedang membuat Kakak abang itu dilema sebenarnya antara B atau C. Kenapa? Karena itu kalau misalnya kita menghayati sekali soal dan opsinya, pasti ada yang menjawab bola. Betul ya? Padahal itu bukan jawabannya. Bola itu malah bernilai poin yang paling rendah, Kakak abang. Aduh, paling rendah nih, yang berpoin 1. Yang berpoin lebih tinggi itu selain cantik itu adalah ayam. Menolak dan memintanya kembali saat syarat-syarat sudah lengkap. Wih Kak, kalau di dunia nyata ini kayaknya kita bakalan diamuk nih sama dia, betul ya? Aku nih udah datang jauh-jauh nih, kamu suruh lagi pulang karena syarat-syarat yang kurang lengkap gitu ya. Aduh, itu bahaya sekali rasanya. Tapi memang seperti itu tupoksi kita. Jadi ketika ada tamu datang untuk tamu nih, dia datang dari sangat jauh, tempatnya sangat jauh, tapi syarat-syaratnya itu tidak lengkap, kita tidak bisa untuk melayaninya. Kenapa? Karena itu bukan, kita jadinya mengambil resiko yang bukan tanggung jawab kita. Kalau misalnya kita tetap layani Bapak itu, bisa jadinya kita yang kena marah sama atasan gitu. Kenapa? Jadinya kita tidak punya prinsip. Kenapa tidak ditolak saja? Kan kamu bisa saja jadinya atasan bilang
kita nggak punya prinsip. Kenapa? Karena kita nggak bisa menolak customer yang datang dari jauh-jauh untuk sesuatu gitu yang dibutuhkan gitu. Oke, jadi kita bisa menolak, tapi menolak ini agak kasar ya, agak kurang sopan. Jadi kita bisa konsultasi dulu nih sama Kak, suaranya nggak ada ya? Jadi kedengaran suaranya? Nah, baru kedengeran. Iya, kedengarannya. Jadi jawaban yang berpoin 5 itu adalah C. Berkonsultasi dengan atasan. Setidaknya ketika kita tahu bahwa syarat-syaratnya itu tidak lengkap, kita masih bisa tunjukkan sama dia itu ada alternatif yang lain, yaitu saya konsultasi dulu ya Bu dengan atasannya saya, dengan pimpinannya saya, mana tahu diperbolehkan gitu. Dan tidak mengambil keputusan sendiri. Jadi kalau misalnya yang mengambil keputusan sendiri itu adalah yang opsi bola. Bisa diterima Kakak Abang? Bisa ya, tidak ada pertanyaan ya. Kita lanjut ke soal nomor 5, soal pretest terakhir. Soal pretest terakhir. Oke, kita lanjut. Saya hapus dulu yang tercoret-coret ini. Silakan dibaca dulu soalnya dan opsinya. Kalau sudah selesai dan ada jawaban langsung Kak, itu C, itu bola, itu D. Langsung aja dibilang sama saya ya. Yang D, Kak. D, Kak. D. Ada yang jawab D. Yang D. Ada lagi yang lain? Yang D. D. D ya. Yang D dulu. Kita baca ya, saya lock ya. Jadi rata-rata kakak abang itu jawabnya D. Domba, meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Jadi bagi kakak abang yang dari tadi, dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 mendengarkan penjelasan saya dengan baik, pasti di soal nomor 5 ini jawabannya benar. Kenapa? Karena soal nomor 5 ini soalnya gampang, tinggal dicari mana yang pilihan yang ada solusinya, gitu. Kita baca dulu soalnya. Anda berprofesi sebagai customer service di sebuah perusahaan. Ketika Anda sedang mengambil beberapa dokumen di meja Anda, tiba-tiba datang seorang pelanggan yang marah pada Anda karena pelayanan yang kurang baik, bahkan sampai mencaci maki Anda dengan kata-kata kasar. Yang Anda lakukan adalah, yang mana kakak abang jawabannya? D. Jawabannya itu ada yang E. Ada ya kakak abang ya? Kak Ade tadi. Kakak. Dodol. Dodol ya? Iya. Ada yang jawabannya ento? Kak Ade tadi jawabnya entok ya? D, Kak, D. D, oh dodol ya. Oke, kita buka dulu kuncinya. Iya, betul. Jadi kakak abang benar semuanya. Itu jawabannya itu adalah dodol, meminta maaf. Pastinya kita harus pastikan dulu kita meminta maaf. Kita minta maaf dulu nih, ini kata kuncinya. Meminta maaf dulu. Kenapa? Karena di sini ada klien yang marah-marah ke kita. Tapi bedanya di sini agak ekstrim ya, dia langsung mengutarakan kata-kata kasar. Tapi itu jangan buat kita jadinya langsung marah balik sama dia. Kita minta maaf dulu sama dia. Setelah itu kita dengarkan keluhannya. Iya Bu, saya minta maaf ya Bu. Ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu? Gitu. Ya. Bisa diterima kakak abang? Bisa Kak. Bisa ya.
Gampang ya soalnya, Kak. Jadi siapa yang tadi mendengarkan saya penjelasannya saya dengan baik dari nomor 1 sampai dengan nomor 5, pasti yang nomor 5 ini jawabannya betul. Kita hapus dulu sebelum masuk ke soal nomor 6. Nah, silahkan dibaca dulu soalnya. Soalnya singkat kok. Tapi saya harap jawabannya kakak abang itu benar, berpoin 5. PIP di bank Anda Ayo. merokok di ruangan. Padahal kawasan tersebut berbahasa Papua. Kelas PIP di bank Anda merokok di ruangan tunggu. Bebas atau sebagai sebab saya akan beritahunya bahwa kawasan itu bebas rokok. Membeli. Sudah selesai baca soal dan opsinya? Udah. Sudah ya? Ini soalnya gampang. Seorang klien FFIP di bank Anda merokok di ruang tunggu. Dia tuh dia klien VIP. Padahal kawasan tersebut bebas asap rokok. Sebagai Satpam, Kak. Please dong di mute. teman-teman diharap di mute dulu ya. Jadinya enggak bertabrakan suaranya. Ya. Jadi nanti Kak Riri saya mau bertanya dong baru di unmute. Baik ya, kita sepakat ya Kakak Abang ya. Jadi seorang klien FFIP di bank Anda merokok di ruang tunggu padahal kawasan tersebut bebas asap rokok. Sebagai Satpam, nah di sini Kakak Abang sebagai Satpam ya. Sebagai Satpam saya akan, nah ditanya itu adalah pasti sikap kita, tidak lari dari situ. Tapi di sini Kakak Abang sebagai Satpam. Jadi jawabannya Kakak Abang apa? A. A, Kak. A. A. Ada yang A berarti ya. Rata-rata jawabnya A. Kita buka kuncinya. Semoga benar. Iya, betul. Jadi, jawabannya adalah ayam. Memintanya dengan sopan untuk mematikan rokoknya gitu. Jadi, ini otomatis ya jawabannya itu pasti yang ayam. Kenapa? Karena di sini ada kata sopan. Bukan otomatis sih, maksudnya kita bisa dengan gampang memilih. Jawaban yang berpoin 5 itu adalah yang ayam. Memintanya dengan sopan untuk mematikan rokoknya. Kak, kenapa yang bernilai poin 4 itu dodol, memberikan permen? Jadi kakak abang, kalau misalnya Bapak ini merokok, pastinya akan lebih baik kita berikan permen untuk memberikan sindiran secara halus kepada dia gitu. Pak, kalau misalnya kita berikan permen, berarti kan dia berpikir ternyata lebih enak, lebih bagusnya mengunyah permen di ruang ini dibandingkan untuk merokok gitu. Jadi itu kayak sindiran halus, tapi kita nggak menyindir dia gitu. Kita memberikan permen memberikan dia permen agar dia sadar gitu. Kalau misalnya di sini tidak diperbolehkan merokok, makanya di sini yang berpoin 4 gitu. Yang ini yang berpoin 5. Ada pertanyaan Kakak Abang? Nggak ada ya, karena rata-rata pada benar jawabannya. Pada benar ngejawabnya itu yang nomor 6 itu jawabannya ayam. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Kak, tidak ada suaranya ya?